Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya masih menjawab beberapa pertanyaan sahabat kita dan karena banyaknya pertanyaan yang belum saya jawab, mungkin malam ini saya akan buat beberapa video untuk menjawab beberapa pertanyaan supaya tidak menumpuk juga pertanyaan-pertanyaan yang tertimbun seperti itu. Karena kenapa saya harus menjawab pertanyaan melalui video? Ada hal-hal yang harus lebih dijelaskan lagi, karena kalau hanya sebatas ketikan, meskipun kalau bertanya kan melalui sahabat ini kan ngetik di komen, eh, Kang ataupun Bang ataupun Mas, gimana kalau soal ini seperti itu. Sesimpel itu kan. Tapi kalau untuk menjawab, tentunya saya harus bisa menjawab, menerangkan dengan lebih meluas lagi, lebih umum lagi, supaya lebih dipahami lagi. Karena tujuan daripada keseluruhan, saya lebih kepada kita belajar sama-sama, saling berbagi, dan simpelnya untuk mengedukasi yang belum tahu tentang yang saya sudah ketahui, dan kita lebih bisa belajar bersama-sama. Kalaupun ada yang saya belum ketahui dan sahabat sudah tahu, sahabat pun bisa tulis di kolom komentar juga untuk mengingatkan saya. Karena apalagi begini, saya sudah mengupload lebih dari 150 video, dan di video-video terdahulu banyak sekali kesalahan-kesalahan statement saya. Maksudnya cara penyampaian. Poinnya saya maunya begini, tapi penyampaian saya yang salah. Ada yang nggak disebut, ada yang kepotong masa diedit, ada juga yang saya nggak sadar saya mungkin terlalu vokal, ataupun ada pokoknya berbagai macam, banyak sekali kesalahan yang saya lakukan di video-video yang sudah diupload seperti itu. Terus karena banyaknya kesalahan-kesalahan, meskipun ada juga kalau soal materi sih nggak begitu banyak juga. Yang paling dominan ada 3 video yang materinya salah, dan itu pun saya sudah review lagi. Saya seminggu setelah itu saya bikin video baru lagi dengan tema yang sama, hanya thumbnail dan judul saya bedakan supaya nggak keliru untuk melihat, tapi untuk khusus untuk mereview video yang salah itu. Jadi ada memang 2-3 video saya yang keliru di analisis hasil panen, soal tebar ada juga. Kalau pertanyaannya kenapa masa itu saya melakukan banyak kesalahan, karena masa itu awal-awal saya bikin video di YouTube, awal-awal saya bikin YouTube, dan kayak apa ya, kayak belum pede gitu ngomong sendiri, kayak seperti sekarang kan, ngomong sendiri di depan kamera kayak gimana gitu. Jadi belum terbiasa lah, belum pede. Meskipun sekarang pun saya masih belajar berbicara di depan kamera seperti ini, tetap saya pun masih belajar. Meskipun oke lah kalau untuk katakan nih di dunia saya, kalau katakan di dunia budidaya di lele ataupun nila ataupun apa, mungkin oke lah saya berani. Kalau bahasa sombongnya, saya berani tantang, oke. Kalaupun ada yang kurang jelas, saya berani tantang. Bila perlu datang ke saya, kita diskusi lah, kita tukar pengalaman. Tapi kalau untuk teknologi, terus terang apalagi untuk digital, saya sendiri baru-baru menggunakan HP dengan macam-macam aplikasi, karena bagi saya, ingatnya di pikiran saya itu, selain daripada WA, nggak ada sih aplikasi yang penting bagi saya masa itu. Setelah semakin majunya,
seiring dengan waktu, dengan zaman, jadi saya pun menyadari, saya pun harus mengikuti era juga karena banyak juga yang saya ajarkan lah, belajar sama saya, terus saya bimbing. Setelah dia sukses, dia bahkan punya channel YouTube dan sangat berkembang. Terus saya pun bertanya kepada diri saya juga kan, loh kok saya sendiri nggak bisa berkembang dalam berbagi pengetahuan? Bukan dalam arti saya bisa semuanya, enggak juga, tapi setidaknya begini. Untuk berbagi itu, bagi saya lah, saya enggak mesti harus menjadi profesor, doktor, apapun itu, enggak mesti. Meskipun sepatah kata yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain, sedikit ilmu yang sudah saya ketahui, misalkan ada orang yang belum tahu hal-hal yang saya sudah ketahui kan, kalaupun saya bagikan seharusnya kan bermanfaat, seharusnya seperti itu. Karena sahabat belum tahu hal ini, terus saya kasih tahu, seharusnya kan bermanfaat. Meskipun yang saya bilang, dengan cara penyampaian saya yang sangat sederhana ini. Karena bagaimanapun juga yang saya bilang, saya bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, memang betul masih belajar di depan kamera lah seperti itu, masih belajar. Meskipun per hari ini alhamdulillah saya sudah monetisasi di YouTube. Untuk persyaratan partner YouTube saya sudah lulus partner YouTube, saya sudah dapat email dari YouTube sudah lulus partner, dan insya Allah pin AdSense pun tidak lama lagi sampai. Tapi yang jelas saya masih tahap belajar dalam menggunakan platform ini seperti itu. Jadi saya minta dimaklum, saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya terdahulu yang mungkin dan udah pastinya, karena banyak video yang nggak banyak juga sih, tapi ada juga video yang bahasa saya kurang jelas, terus bahasa saya yang agak melenceng seperti itu. Jadi saya minta maaf dan minta maklumnya lah dari sahabat semua, karena bagaimanapun juga di media sosial saya muka baru seperti itu. Jadi oke, supaya tidak terlalu panjang, karena ini kita mau menjawab pertanyaan daripada sahabat kita, dan kita lanjut ngopi dulu sahabat. Oke sahabat, pertanyaan kali ini daripada sahabat kita yaitu mengenai pakan alternatif. Dan beliau bertanya, "Bang, kalau lele dikasih pakan tanaman azolla terus-menerus, apa bisa besar ikan lelenya dalam waktu 2 bulan? Maaf nih Bang, saya belum pernah coba." Oke, jadi ikan lele, mungkin bukan lele juga sih, semua jenis ikan kecuali, tapi kalau gurame mah nggak apa-apa, bahkan itu bagus. Kita kasih pakan ajola, bagus atau enggak? Dan apakah 2 bulan itu bisa panen, bisa besar dalam waktu 2 bulan? Sebenarnya begini, di setiap pakan kan kita sudah bahas, bahkan ada beberapa senior yang sudah bahas juga. Ada pakan yang full, pakan memang yang harus, ada pakan alternatif. Maksudnya begini, ada pakan yang primer, ada pakan alternatif. Seperti itu. Jadi, kalaupun ajola dimasukkan ke pakan pokok,
kita jadikan, oke lah, kita jadikan makanan pokoknya. Apakah bisa? Kalau pertanyaannya bisa, ya bisa. Bisa saja. Cuman kembali kepada keharusannya, karena itu harusnya alternatif, maka kekurangannya pasti nggak bisa spesifik harus 2 bulan panen. Nggak kayak pelet lah seperti itu. Karena kalau pelet, semua kita tahu lah. Pelet itu kalau yang udah paham rata-rata 2 bulan itu bisa panen. Dan kalau untuk ajola, saya pastikan 3 bulan nggak bisa panen. Bahkan 4 bulan pun belum tentu lagi. Terus emang kamu udah coba? Sudah. Kenapa saya ngomong? Karena saya sudah. Meskipun kalau di rumah saya ini, di rumah saya lah saya katakan, di halaman rumah, di depan bak saya ini, khususnya di kawasan rumah saya ini, ajola itu nggak mau tumbuh, nggak mau berkembang. Saya ada sudah bahas di video yang mana itu, apakah di live streaming, di rumah saya ini ajola nggak tumbuh, mati. Meskipun matinya nggak sekaligus seperti itu, tapi nggak berkembang, berkurang, dan dalam waktu beberapa bulan lah kalau banyak. Kalau baru 2-3 kilo, sebulan pun udah habis, mati. Tapi nggak berkembang, bahkan mati lah. Tapi saya ada di tempat lain yang hidup untuk ajola, dan saya coba, nggak jalan. Tapi nggak sampai panen, masalahnya saya sampai 3,5 bulan itu nggak, jangankan panen, itu pergeserannya sedikit saja. Jangankan panen, sangkal pun nggak sampai, itu masalahnya. Belum lagi repotnya begini, contoh nih, saya tebar benih 10.000 ekor, andai kata sama pakan saja, di usia 1 bulan, itu 1 karung itu paling 2 hari. Dan di usia sebelum panen, sekarung itu sehari habis. Itu untuk pelet. Dan kalau untuk ajola, sehari saya harus dapat ajola 70 kilo, 60 kilo, itu bukan sedikit. Itu yang susahnya. Jadi akhirnya begini, untuk panen lele, bak 3 kali 4 meter, ini perhitungan saya nih, 3 kali 4 atau 4 kali 3 lah sama saja. Ataupun kalaupun itu jarang kan biasanya orang manggilnya ada D3, D4, D5. Oke, saya luruskan D3. Untuk bak D3, saya bisa tebar 5.000 maksimal, tapi minimalnya 3.000 udah bisa. 3.000 ekor. 3.000 ekor untuk bak diameter 3, untuk kapasitas panen 4 kintal, itu bisa menghasilkan uang yang cukup besar lah bagi saya, cukup besar lah. Tapi untuk mendapat ajola 50 kilo 1 hari dan harus tiap-tiap hari untuk memberi pakan, justru biayanya lebih besar daripada beli ajola sih itu sendiri. Karena ajola itu panennya itu jadi kan nggak dipanen sekaligus 30%, dan selama 24 jam dia akan kembali ke semula. Kita ambil lagi 30%. Maknanya kalau 50 kilo ajola per hari, berarti kita harus ada 2 atau ya lebih kurang 2 kintal, 200 kilo ajola yang ada. Dan itu pun nggak mesti, kalau tiap-tiap hari tetap keteter sih. Dan 2 kintal itu, karena ajola kan sifatnya terhampar seperti itu, nggak meninggi kan.
Jadi untuk mengambil 50 kilo itu areanya cukup luas. Dan itu kalau mau tiap hari itu maksimal 30%. Sesuai pelatihannya 30% yang diambil. Dan nyatanya keteter. Dan kalau mau aman sebenarnya 10% mungkin per hari. Baru bisa tiap-tiap hari. Dan sahabat bisa bayangkan luasnya untuk ajola 2 kintal. Untuk lele 4 kintal 3 meter persegi itu bisa. Tapi untuk panen ajola 2 kintal itu cukup luas. Itu dari sudut pandang saya yang nggak ada tempat. Tapi kalaupun sahabat punya tempat nganggur, sawah nganggur, ataupun iseng-iseng tebar sedikit, boleh kalau boleh. Tapi jangan berharap 2-3 bulan panen. Itu jangan berharap, karena itu nggak mungkin. Tapi kalaupun sahabat mau hemat pakan nih, sahabat mau hemat nih pakan nih. Oke, saya kasih pagi ajola, sore ajola, malamnya kasih pelet. Nah, itu masih oke. Terus emang ada kesan? Ada pastinya. Yang penting ajolanya jangan beli. Kita tanam sendiri. Kalau beli, hitung-hitungannya lebih mahalan ajola daripada harga pakan. Meskipun harga per kilonya ajola murah, yang jadi masalahnya untuk menjadi lele 1 kilo itu harus berapa kilo ajola. 10 kilo ajola pun itu nggak bisa sampai 1 kilo lele. 10 kilo ajola. Lain lagi dengan alternatif kayak tiren ayam. Terus runcah ikan, limbah-limbah ikan. Itu bisa 3:1, 4:1. Mananya 3 kilo jadi 1 kilo lele dagingnya panennya. Terus 4 kilo jadi 1 kilo lele seperti itu. Itu masih oke lah. Mananya untuk 1 ton lele kita harus punya pakan alternatifnya 3 ton atau 4 ton. Itu masih oke. Dan tapi bayangkan kalau untuk ajola. Untuk dapat 1 ton lele misalnya kita harus punya 10 ton ajola. Lele aja 1 ton susah, apalagi ajola 10 ton. Kan seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau untuk bisnis itu nggak bisa, nggak jalan. Untuk komersil itu nggak bisa. Tapi kalau untuk sampingan, yang penting ajolanya jangan beli, dan sahabat ajola tanam sendiri di halaman rumah atau di belakang rumah. Sahabat punya bak lele mungkin 1.000-2.000 ekor, oke lah. Itu untuk alternatif saja. Untuk alternatif saja. Jadi dan itu pun jangan berharap lebih lah. Karena daging yang dibentuk sama ajola, meskipun katanya proteinnya kan tinggi ajola, oke, tinggi proteinnya. Tapi protein yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan protein yang dihasilkan dari nabati itu beda. Itu beda. Protein dari umbi-umbian, dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan, dari daging-dagingan itu beda. Proteinnya beda, nggak sama. Meskipun tinggi proteinnya, tapi proteinnya beda. Nama proteinnya pun beda. Seperti itu. Jadi kalau sahabat katakan gula pasir sama gula merah sama gulanya dan sama manisnya, itu bukan hanya rupa yang nggak sama. Sebenarnya beda. Rasa beda. Bahkan bisa dikatakan fungsinya pun ada beberapa perbedaan fungsi. Ada yang harus gula merah saja, kalau bukan gula merah nggak bisa. Ada makanan-makanan yang seperti itu, yang memang harus gula merah aja. Kalau bukan gula merah nggak bisa. Ada makanan yang harus gula putih saja, kalau nggak gula putih nggak bisa. Seperti itu. Jadi kandungannya pun beda juga, manfaatnya pun beda juga. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa itu merugikan karena nggak ada riset yang skala industri, nggak ada riset yang mungkin nanti adalah, tapi sementara ini saya belum mendapati, belum menemukan, dan belum ada riset untuk membuktikan pakan full ajola menguntungkan atau berapa persentasenya, itu nggak ada, belum ada lah, belum. Mungkin kedepannya mungkin ada, mungkin.
Seperti itu. Karena kalau zaman sekarang kan banyak metode-metode yang bisa dipelajari, tapi kalau untuk saya sendiri mempelajari itu nggak jalan, nggak jalan. Kalaupun yang saya bilang proteinnya tinggi, kayak maggot, maggot proteinnya tinggi. Sahabat coba aja coba. Jangankan maggotnya beli, maggotnya budidaya sendiri. Saya udah pernah coba 1 hari maggot sampai 60-70 kilo panen maggot untuk pakan lele. Kalau dikatakan seperti pakan, enggak. Justru malah rugi karena biaya untuk bikin maggotnya itu meskipun limbah lah apalah, dari limbah sayuran bisa, dari limbah industri bisa untuk pakan maggot. Tetap dihitung-hitung akhirnya besar juga kosnya. Seperti itu. Jadi makanya saya mah kembali kepada pool pakan, pelet pabrikan, karena bagaimanapun juga pelet pabrikan komposisinya jelas. Apa yang diperlukan oleh ikan untuk pertumbuhan, untuk kesehatan, dan untuk lain sebagainya itu sudah jelas. Soal hitung-hitungan, untung atau rugi, sebenarnya begini. FCR-nya tepat saja 1:1. Sedikit saja kita lebih intensif soal itu, soal FCR, 1 langkah saja. Oke, kita abaikan soal kematian, soal ini itu sebodoh mau mati per 1.200 ekor. Sebodoh mau mati separuh istilahnya. Yang penting FCR 1:1 itu saya bisa pastikan untung, tetap untung. Itu maksudnya. Jadi untuk sahabat kita ini mudah-mudahan bisa dipahami. Saran saya, kalau ajola harus beli itu jangan. Tapi kalau budidaya sendiri ajola dan lelenya pun belum banyak, kita mau kasih alternatif, bagus memang. Memang kita harus kreatif lah. Harus kreatif. Jadi kita bikin apa namanya? Kayak kalau bahasa saya mah tiap bulannya itu kalau gak ada yang di riset kayak gak ada seni gitu. Jadi memang harus ada yang di riset. Kayak sampai sekarang pun saya masih ada beberapa hal yang saya riset. Soal air, soal ikan, soal nutrisi, soal macam-macam, masih banyak pelajaran. Dan untuk belajar kita nggak ada ujungnya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk sahabat kita. Jadi kesimpulannya, untuk pakan tetap kita menggunakan pakan pokok karena bagaimanapun juga itu alternatif. Alternatif itu seolah-olah dikatakan sampingan lah. Kalaupun saya nggak kasih dibuang juga, kayak kita sampah, limbah, kita manfaatkan. Kan ada manfaatnya juga, seperti itu. Manfaatnya tentunya ada, kelebihannya tentunya juga ada, terus keuntungannya tentunya juga ada. Seperti itu. Tapi kalau beli jangan. Itu saya bisa katakan, saya bisa pastikan rugi lah. Kalau kita beli ataupun kita full ajola. Kalaupun soal proteinnya, betul. Dan saya bilang, kembali lagi saya bilang, propaganda ya memang propaganda, tapi memang itu real begitu. Bahwa protein tinggi itu betul, tapi proteinnya protein tumbuh-tumbuhan. Dan itu lain lagi dengan protein nabati. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan saya pikir untuk pembahasan soal pakan ajola ini cukup sampai di sini dulu. Adapun yang hal-hal yang belum paham lagi, karena ajola pun ada beberapa macam juga, ada palmia juga, ada ajola juga, bahkan ada apa, memang ada beberapa banyak jenis tumbuhan air lah banyak. Tapi saya pikir karena yang ditanyakan ajola, kita bahas ajola. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.